Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul An Affair to Forget tahun 2022. Menceritakan tentang seorang istri yang menyuruh Ani-Ani Glowing buat mainin Ichibos, suaminya. Seperti apa cerita selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Pada suatu hari di negara Filipina, terdapat sepasang suami istri. Hubungan mereka merenggang karena kesibukan masing-masing. Sang suami adalah seorang seniman lukis yang sangat sibuk. Saat ini dia sedang rajin melukis untuk persiapan pameran. Objek lukis favoritnya adalah wanita cantik dengan kasing terbuka. Kesibukan Oscar ternyata membuat rumah tangganya tak harmonis, dan istrinya yang bernama Rowena kini sudah jarang tersentuh. Tak lama kemudian, tiba-tiba HP Rowena berbunyi. Itu adalah telepon dari polisi yang mengabarkan anaknya telah diamankan pihak kepolisian. Rowena pun segera bersiap dan menuju ke kantor polisi. Sesampainya di sana bukannya meminta maaf, anaknya bernama Charles malah cuek. Dia merasa pertolongan ibunya adalah keharusan. Tak ada kata terima kasih yang terucap dari mulut lamisnya. Ternyata Rowena bekerja sebagai pengacara yang sangat terkenal di negara Filipina. Hari ini dia kedatangan salah satu klien baru bernama Olivia. Olivia ingin menggugat suaminya yang berselingkuh. Wanita pelakor dalam rumah tangganya bernama Beth. Di sini Rowena minta bukti, mulai dari aliran dana dan juga hal lain yang bisa menguatkan tuduhan tersebut. Sebelum pulang, Rowena mampir ke toilet. Di sana dia membayangkan berbagai hal yang membuat Oscar cuek. Mulai dari penampilan hingga wajahnya yang sudah menua. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Di sini wanita itu memuji kecantikan Rowena. Ternyata dia adalah Beth, model cantik yang selingkuh dengan suaminya Olivia. Tapi entah mengapa, Rowena malah menyambut obrolan Beth dengan baik. Di sisi lain, Charles yang mobilnya disita sang ibu, meminjam mobil Oscar untuk nongkrong. Oscar pun dengan santai mengizinkan Charles membawa mobil miliknya. Charles kemudian menemui teman-temannya di kafe. Di sini teman-teman Charles menanyakan bagaimana respon orang tuanya setelah menjemput Charles di kantor polisi kemarin. Tapi tiba-tiba, salah satu temannya Charles memotong obrolan. Dia berkata kalau ibunya Charles sangatlah cantik dan mantap. Mendengar temannya yang dirasa kurang ajar, Charles pun langsung kesurupan Mike Tyson dan akhirnya perkelahian kembali terjadi. Karena Charles babak belur, dia lalu menelpon Oscar untuk menjemputnya. Sementara itu, di kantor Rowena, Olivia kembali datang dengan membawa beberapa bukti. Kalau suaminya ini benar-benar berselingkuh. Salah satu buktinya, sang suami membayar sewa apartemen untuk Beth. Nah, setelah menyewa pengacara, Olivia juga membayar detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memberatkan suaminya kalau ia benar-benar berselingkuh. Di saat Olivia pergi, tak sengaja ia menjatuhkan sebuah foto. Ternyata itu adalah fotonya Beth, lengkap dengan nomor telepon di belakangnya. Rowena lalu bertemu dengan Beth, yang mana Rowena justru menyuruh Beth untuk menggoda suaminya, yaitu si Oscar. Karena Rowena penasaran, apakah suaminya ini benar-benar mata ranjang dan selingkuh di belakangnya? Beth tentu tersenyum lebar, karena memang ini pekerjaannya. Beth harus melaporkan apapun yang terjadi pada suaminya kepada Rowena. Rumah tangga Rowena dan Oscar ini memang cukup unik. Contohnya Olivia, yang menganggap bahwa yang jadi kepala rumah tangga adalah si Rowena. Pekerjaan Rowena sudah jelas sebagai pengacara terhormat dan dianggap sebagai wanita yang tangguh. Sedangkan suaminya, si Oscar, cuma sebagai pelukis yang kerjanya hanya diam di rumah. Sesampainya di rumah, Rowena kaget melihat mukanya Charles kayak dientup tawon Vespa. Rowena pun heran kenapa Oscar dan Charles menutupi apa yang telah terjadi. Rowena pun marah-marah dan menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Oscar pun sebenarnya sudah malas berdebat dengan istrinya. Dia lebih memilih mengalah, menghindar pertikaian yang tidak perlu. Singkat cerita, Beth memberikan laporan kepada Rowena. Dia sudah bertemu dengan Oscar. Beth mencuri perhatian supaya Oscar memperhatikannya. Dia berpura-pura kepleset sehingga Oscar membantunya dan mereka pun berkenalan.
Betapa terkejutnya Rowena saat Beth mengatakan bahwa Oscar mengaku dirinya masih lajang dan belum menikah. Beth lanjut menceritakan bahwa Oscar bagaikan kuda liar yang mencari betina untuk dia prot-prot. Beth tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan tentunya menikmati rudal milik Oscar. Rowena tentu sangat kecewa. Ternyata suaminya bertindak seperti itu di belakangnya. Tapi tak sampai di situ saja. Malam ini Beth kembali janjian untuk kembali bertemu dengan Oscar. Kali ini suasananya lebih santai karena mereka sudah mengenal satu sama lain. Beth menawarkan dirinya untuk jadi model lukisan Oscar. Di sini Rowena makin marah dengan kelakuan suaminya. Ternyata Oscar menjadikan model-model lukisannya juga buat bahan prot-prot. Rowena pun tetap membiarkan Beth untuk dekat dengan suaminya. Tapi sesuai perjanjian, Beth harus selalu memberikan laporan kepada Rowena tentang apapun yang mereka lakukan. Dan apa yang dikhawatirkan Rowena ternyata benar-benar kejadian. Di malam ini, Oscar memaksa Beth untuk menservis dan mengganti oli rudal balistiknya. Malam yang indah itu pun lalu diceritakan Beth pada Rowena. Jelas Rowena sangat sedih hingga meneteskan air mata di wajahnya. Apalagi Beth menceritakannya dengan wajah puas dan tanpa rasa dosa sedikit pun. Tak hanya suaminya Rowena saja yang digoda, tapi Beth juga mendekati anaknya yaitu Charles. Beth datang ke tempat nongkrong anaknya dengan pakaian yang sangat mempesona. Ya, Charles sudah tentu tak akan menyia-nyiakan Beth begitu saja. Mereka pun bertukar nomor handphone. Sore harinya Beth tiba-tiba datang ke kantornya Rowena. Di sini Beth memberikannya sebuah lipstik yang dianggapnya akan membuat Rowena terlihat lebih muda. Selain itu, Beth juga mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati saat prot-prot dengan suaminya Rowena. Dan bahkan ia merasa ketagihan. Jelas, Rowena pun menjadi emosi. Dia mengusir Beth dan juga memberhentikan kesepakatan kerja di antara mereka. Singkat cerita, di malam ini Oscar mengajak keluarganya datang ke pameran seni. Nah, untuk memikat suaminya, Rowena pun mengoleskan lipstik yang dia dapatkan dari Beth. Meski sudah dandan cantik, sesampainya di pameran, Rowena malah dicuekin. Oscar lebih asik berfoto dan berbincang dengan model-model yang ada di sana. Karena selalu dicuekin membuat hati dan pikiran Rowena pun kacau. Di sini dia menelpon Beth dan justru datang ke apartemennya. Di sini Rowena malah meminta Beth untuk mempraktekkan kuda-kudaan antara dirinya dengan Oscar. Saat kembali ke rumah, Oscar dan Rowena pun berdebat panjang. Oscar akhirnya sudah kehabisan kesabaran. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lelah menjalani hubungannya dengan Rowena. Dari pandangan Oscar, Rowena ini selalu memandang Oscar rendah, hanya karena dia seorang seniman dan tinggal di rumah saja. Berbeda jauh dengan Rowena yang merupakan seorang pengacara yang dihormati semua orang. Namun di sini Rowena justru punya pandangan sebaliknya. Dia menganggap mereka ini suami istri, bukan musuh yang harus bersaing. Memang faktanya Rowena sangat sibuk, namun hal itu tidak akan menjatuhkan harga diri Oscar sebagai suaminya sedikit pun. Akhirnya fakta yang mencengangkan pun terungkap, bahwa sebelum menikah dengan Oscar, Rowena sudah punya anak. Namun anak tersebut diserahkan kepada orang lain. Bertahun-tahun menikah, Rowena menyimpan rapat-rapat fakta ini. Dan di malam ini, Rowena menceritakan semuanya kepada Oscar. Untuk meredakan ketegangan di antara mereka, Oscar akhirnya mau prot-prot dengan istrinya itu. Keesokan harinya, Beth kembali muncul di kantor Rowena. Tapi saat itu Rowena tak ada di kantor, alhasil dia pun dicuekin oleh asistennya Rowena. Diam-diam Beth membongkar dokumen yang ada di mejanya Rowena. Dan tak sengaja dia membuka sebuah dokumen yang membuatnya sangat syok. Diam-diam Beth juga sampai mengawasi rumahnya Rowena. Di sini dia akan melakukan rencana terakhirnya, yaitu menggoda Charles. Tak butuh waktu lama, seolah-olah sudah sama-sama tahu apa yang mereka harapkan. Keduanya pun beraksi untuk prot-prot. Namun setelah selesai prot-prot, ternyata Beth mempunyai rencana lain. Kepada Charles, ia memberikan sebuah obat yang dimasukkan ke dalam minumannya. Hal itu membuat Charles langsung tepar dan tak sadarkan diri. Beth lalu menelpon Rowena untuk memberitahu kalau Charles ini sudah dalam genggamannya. Melihat hal itu, Rowena dan Oscar pun tanpa pikir panjang lalu menuju ke tempatnya Beth. Namun sesampainya di sana,
Mereka langsung disambut dengan pistol yang membuat keduanya terkaget-kaget. Apalagi saat Oscar bilang bahwa ternyata dia tidak pernah prot-prot bersama Beth. Justru dari awal Oscar sudah menolak berkenalan dengan Beth. Jadi selama ini apa yang dikatakan Beth itu ternyata cuma bohong. Dia hanya membuat cerita palsu karena itulah yang sebenarnya ingin Rowena dengar. Rowena lebih percaya kalau suaminya berselingkuh. Jadi dia mudah percaya dengan semua karangan Beth. Oscar lalu mengorbankan dirinya supaya Rowena bisa melepaskan Charles. Perut Oscar tertembak hingga dia pun mulai kehabisan darah. Akhirnya terungkap bahwa ternyata Beth adalah anak Rowena yang dibuang dulu. Jadi dokumen yang Beth baca di kantornya adalah akta kelahirannya Beth. Di situ tertulis bahwa ibu kandung Beth adalah Rowena. Jadi selama ini Beth adalah anak kandungnya Rowena. Beth benar-benar kecewa dan gak percaya dengan semua ini. Karena tak sanggup menerima kenyataan pahit itu, Beth malah memilih untuk bundir saja. Itulah cerita film Hugot. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.